Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malla nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa qala inna akramakum indallahi atqakum wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa qala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang mulia, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah perkenankan kita untuk hadir di majelis ini. Majelis yang mulia yaitu majelis ilmu. Ini adalah nikmat Allah yang besar yang harus kita syukuri. Oleh karena itu mari kita syukuri dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut beliau yang setia pada sunnah-sunnahnya. Marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang mulia, untuk malam hari ini dan selanjutnya sampai bulan Ramadan saya ingin membahas surah Al-Baqarah mulai ayat 183, yaitu ayat-ayat tentang perintah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Inilah ayat-ayat yang membahas tentang saum atau siam atau puasa di dalam Al-Quran. Sepengetahuan saya tidak ada ayat lain yang membahas masalah saum Ramadan selain di surah Al-Baqarah ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung atau tertentu, yaitu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Maka barang siapa ada di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar atau bepergian, fa iddatum min ayamin ukhra, maka hitungannya atau gantinya adalah pada hari-hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang berat melaksanakannya maka hendaknya membayar fidyah, yaitu satu makanan untuk satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka barang siapa sukarela mengerjakan khairon, suatu kebaikan, fahuwa, maka dia khairun lahu, lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan bahwasanya kalian puasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan,
alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia mempuasainya. Wa man kana maridon, dan barang siapa ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatum min ayamin ukhor, maka gantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki bagi kalian itu kesusahan atau kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, yaitu bilangan hari puasa itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya pada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban untukku, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafathu, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk rofas atau bercampur, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, Allah mengetahui sesungguhnya kalian adalah mengkhianati diri-diri kalian. Fataba alaikum, maka dia menerima tobat atas kalian, wa afa ankum, dan mengampuni atau memaafkan dari kalian. Fal ana, maka sekarang, basyiruhunna, campurilah mereka, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu wasrobu, dan makanlah serta minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian maksudnya, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, demikianlah dia menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian mengulurkan masalah harta itu kepada hakim.
litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian harta dari manusia bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Panjang ya Bapak Ibu. Ayat ini terutama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, gitu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini menurut Syekh Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim itu turun pada hari Senin bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijrah. Jadi perintah puasa atau perintah wajib puasa itu diturunkan pada tahun 2 Hijrah. Berarti Rasulullah yuswane pinten niku pun. Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu kemudian beliau berhijrah. Tahun kedua turun perintah puasa. Berarti 40 tambah 13 tambah 2, berarti yuswanipun 55 tahun. Pun sepuh dereng niku. Nek wong zaman awake dhewe niki pun sepuh, gitu kan, pun sepuh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umur 55 tahun itu belum sepuh. Karena umur 53 tahun itu Rasulullah hijrah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Terus tahun 8 Hijrah itu beliau itu menaklukkan kota Mekah, ya, membebaskan kota Mekah. Kalau tahun 8 Hijrah itu berarti yuswane 8 tambah 53, berarti 61. Pada tahun 9 Hijrah berarti umur 62, Rasulullah itu memimpin perang ke Tabuk, ya, yang perjalanannya itu lebih dari 15 hari. Jadi Masya Allah, karena awake dhewe pensiun to niku punan. Nah, gitu pensiun. Rasulullah Masya Allah, ya kan itu. Maka kalau kita umur 55 tahun, 60 tahun itu hendaknya tidak merasa tua. Kita masih punya potensi besar untuk apa saja, ya kan? Termasuk untuk dakwah Islam ini, ya kan? Jadi jangan kita merasa tua ketika umur 60 tahun, 62 tahun, 63 tahun, gitu. Kita masih punya potensi besar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diberi wahyu untuk puasa saja ketika umur beliau sudah 55 tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil juga, ya kan, bahwa ajaran Islam itu bertahap, ya kan, bertahap. Jadi tidak langsung rukun Islam mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu kemudian turun sekaligus, tidak, tetapi bertahap, ya kan, bertahap. Nah ini hendaknya kita pahami ketika kita ini mau mengajarkan Islam kepada orang lain, mendakwahkan Islam kepada orang lain, atau merubah diri kita sendiri atau merubah orang lain agar menjadi lebih baik, hendaknya mengikuti cara-cara yang seperti Al-Quran, yaitu bertahap. Termasuk kita merubah diri kita sendiri itu perlu bertahap, tidak bisa langsung. Misal gitu, wonten piyayi sing ora kulino sholat tahajud, terus pengen sholat tahajud, begitu malamnya langsung dia bangun jam 1, sholat 11 rakaat, sholatnya dawa-dawa.
bar niku esuke ngantuk kesel. Bar kuwi sesuk kapok. Ngoten niku. Mergo napa? Tidak bertahap, ya kan? Tidak bertahap. Termasuk ketika Allah melarang khamr, ya kan? Melarang khamr atau melarang minum-minuman keras, itu pun juga caranya bertahap. Caranya bertahap. Dan memerlukan waktu antara 5 sampai 10 tahun untuk mengharamkannya itu, ya kan? Dimulai dengan pertama itu Allah cuma menyindir bahwa minuman keras itu adalah rezeki yang buruk, yang jelek, ya. Rezeki yang baik dirubah menjadi minuman keras, maka berubah menjadi rezeki yang buruk atau jelek. Setelah itu baru kemudian Allah menyatakan bahwa minuman keras termasuk judi itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Sindiran pertama tadi, ya kan, sahabat yang berhati lembut sudah meninggalkan. Yang tadinya minum minuman keras, terus kok minuman keras itu disindir sebagai rezeki yang jelek, itu sudah meninggalkan, ya kan. Lah nek jelek kira kudu ditinggal kita nggih, mantap. Tapi masih ada yang minum. Kemudian setelah itu turun ayat yang mengatakan bahwa khamr dan judi itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah kalau banyak madorotnya, sedikit manfaatnya, sebaiknya ditinggal atau dilakukan? Ditinggal. Nah, sebagian sahabat sudah ada yang meninggalkan lagi, ya kan? Sebagian sahabat. Tapi masih ada yang belum juga, ya kan? Masih ada yang belum. Nah setelah itu baru turun ayat yang melarang untuk minum minuman keras, tetapi sebagian waktu, belum terlarang secara penuh, belum, ya kan? Itu di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, maksudnya melakukan sholat. Wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kalian katakan. Kadang orang mabuk itu berbicara tapi nggak sadar apa yang dibicarakan, gitu. Tidak menyadari apa yang dikatakan. Nah, jadi di sini cuma tidak boleh minum atau mabuk itu ketika sudah mau sholat. Berarti kalau belum waktunya mau sholat masih boleh. Berarti pengharaman sebagian waktu, ya. Misalkan sudah mendekati waktu subuh, jangan minum, ya kan? Setelah subuh, nah ngombe sik, ya kan itu. Niki ampun dipraktekin sik lho, niki pun demben maksudnya gitu, ten kleru mengke gitu, ten. Nah nanti zuhur, mau zuhur jangan mabuk karena sudah mendekati waktu sholat. Setelah zuhur jangan mabuk, sebentar lagi sholat asar. Setelah asar jangan mabuk, sebentar lagi sholat maghrib. Setelah maghrib jangan, sebentar lagi sholat isya. Bar isya lagi rodok dawa. Nah itu kan. Tapi itu dulu, ya kan, dulu. Nah setelah pengharaman sebagian waktu masih bisa, ya kan, baru turun ayat yang melarang sepenuhnya untuk meninggalkan khamr. Yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan judi, persembahan untuk berhala, wal ansab wal azlam, dan mengundi dengan anak panah, adalah rijsun, adalah keji, perbuatan kotor, min amalis syaiton, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, setelah ayat ini turun sudah tidak ada lagi celah. Memang judi, kemudian minuman keras atau khamr sudah harus ditinggalkan. Maka ketika turun ayat ini, kemudian Rasulullah mengumumkan, ada sahabat-sahabat yang diperintahkan untuk mengumumkan, ya kan. Zaman biyen kan dereng enten HP, ya kan, dereng enten pengeras suara, gitu. Jadi akhirnya ada sahabat yang keliling untuk mengumumkan, ya kan. Nah, ada sahabat berkumpul untuk minum minuman keras. Nah, kemudian ada yang bagian ngiling, bagian apa itu? Bagian ngecurke, gitu, ngecur-curke niku disuruh oleh yang punya rumah, ya kan, untuk keluar. Kok di luar ada ramai-ramai, ada apa? Kemudian setelah keluar, ya kan, dia mendengar berita bahwa turun ayat ini. Akhirnya dia masuk lagi, dia sampaikan bahwa sekarang turun ayat yang melarang untuk minum khamr. Akhirnya sahabat-sahabat yang tadinya mau minum khamr itu tidak jadi minum, akhirnya dibuang semuanya, ditumpahkan. Akhirnya ketika turun ayat ini, Madinah itu kalen-kalennya itu mengalir khamr, ya kan, tuh, mengalir khamr kalinya. Begitu turun ayat ini, karena sudah fajtanibuhu, jauhilah dia, ya kan, sudah langsung mereka menghentikan minum khamr. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, seandainya larangan khamr itu tidak bertahap tapi langsung ayat ini, maka kaum muslimin tidak bisa lepas dari minum minuman keras, ya. Tetapi karena tahapannya itu tadi dan membutuhkan waktu, ya kan, akhirnya kaum muslimin bisa melepaskan diri dari minum minuman keras. Demikianlah, ya kan, bahwa segala sesuatu itu termasuk syariat itu hendaknya bertahap. Nanti haji, ya kan, perintah haji turun nanti lebih belakangan lagi, ya kan, belakangan lagi. Seingat saya tahun 9 Hijrah baru ada turun ayat yang mewajibkan untuk haji, ya. Jadi rukun Islam yang 5 itu aja itu ininya bertahap, ya kan? Nah, begitu juga kalau kita ini ingin merubah sesuatu, ya kan, hendaknya juga mengikuti cara ini, yaitu dengan cara bertahap. Karena kalau tanpa tahapan itu biasanya justru gagal, ya kan? Hadirin yang mulia, kembali ke ayat tentang puasa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada pertanyaan, kenapa ada syariat puasa? Sebenarnya untuk apa? Ya kan, untuk apa? Jawaban itu secara umum bisa dilihat dari akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Akan tetapi bukan hanya puasa saja yang tujuannya agar bertakwa. Kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ibadah itu semuanya tujuannya agar bertakwa. Tapi bertakwa dalam masalah apa itu yang mungkin perlu kita renungkan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang mulia, kalau kita lihat ayat sebelum puasa, ayat sebelumnya dan ayat pada penutup dari perintah-perintah puasa, maka kayaknya kita bisa menemukan benang merahnya. Apa tujuan puasa itu? Takwa di dalam bidang apa? Sebelum ayat puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 180, 182, 183 itu membahas tentang warisan. Dan di situ ada larangan untuk merubah wasiat. Oh ya, jadi ayat 180, 181 sampai 183 itu masalah wasiat dari harta waris, ya kan? Nah, di situ ada kan larangan untuk merubah wasiat. Biasanya orang merubah wasiat untuk apa? Untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dari harta waris tadi. Maka wasiatnya dilanggar, ya kan? Misalkan gitu, ada orang tua punya tanah banyak. Kemudian setelah itu ketika mau meninggal si orang tua berwasiat, tanah yang sebelah sana itu supaya nanti diwakafkan untuk masjid. Kalau misalkan tanah itu harganya 1 miliar misalkan, maka dengan menyembunyikan wasiat atau merubah wasiat, dia sudah mendapatkan uang 1 miliar dengan cara yang sangat mudah, ya kan? Lah terus bagaimana metodenya supaya orang itu bisa meninggalkan sesuatu yang haram dalam rangka untuk mendapatkan harta secara mudah? Nah, kayaknya memang metodenya ya puasa ini, ya kan, saum itu. Jadi saum itu adalah ibadah dalam rangka untuk menguatkan jiwa kita untuk menjadi orang yang bertakwa, terutama dalam masalah harta atau masalah ekonomi. Ini bisa juga dilihat dari akhir dari setelah Allah menerangkan masalah puasa, itu Allah kemudian berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, apalagi kalian wa tudlu biha, tudlu itu akar katanya yaitu dalwun, asalnya dari dalwun. Dalwun itu artinya ember. Jadi tudlu itu kalau kita baca kitab tafsir itu orang yang mengulurkan tali untuk untuk memasukkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air, ya kan tuh. Jadi batu tudlu biha ilal hukam itu mengulurkan masalah harta itu kepada hakim, ya kan, agar bisa makan harta secara dosa padahal dia mengetahui. Jadi jane dudu hae, ya kan, tapi kemudian dia permasalahkan, dia bawa ke hakim, dia sogok atau suap hakim sehingga dia bisa makan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara dosa. Nah, setelah menjelaskan ayat puasa, Allah juga melarang dari makan makanan secara batil.
Nah, ini menguatkan bahwa memang puasa itu satu metode agar kita ini bisa mengendalikan diri dari makan harta yang haram atau harta yang batil. Itu tujuan puasa kalau kita lihat dari munasabatul ayat, pertalian antar ayat. Jadi kalau ahli tafsir terutama yang belakangan itu, kalau dia membahas suatu ayat itu tidak lupa bagaimana ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ya kan? Untuk apa? Untuk mengetahui tujuan pokok dari ayat-ayat itu, ya, termasuk masalah puasa ini. Maka menurut saya sampai hari ini jarang orang membahas bahwa puasa itu hakikatnya supaya orang bertakwa dalam masalah harta. Makanya banyak kaum muslimin yang mereka puasa sudah bertahun-tahun, berulang-ulang Ramadan dia temui, ya kan, tetapi masih mau korupsi, ya kan? Khilaf, ya kan ini. Artinya puasanya itu sebenarnya tidak berhasil, ya kan? Puasanya tidak berhasil. Kalau seseorang itu masih mau makan harta yang haram, masih memakan harta secara dosa, itu maknanya puasanya itu belum berhasil, ya kan? Karena puasa itu hakikatnya adalah supaya bertakwa dalam masalah harta, masalah ekonomi. Dengan melihat ayat sebelum puasa tentang wasiat, larangan melanggar wasiat, dan setelah puasa, setelah ayat-ayat puasa, yaitu jangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, ya kan? Bapak dan Ibu yang mulia, jadi nanti bulan Ramadan yang akan datang, kalau kita puasanya itu berhasil, ya kan, berhasil, maka yang bisa kita lihat dalam diri kita adalah kehati-hatian kita di dalam mencari harta. Kalau kita menjadi berhati-hati dalam mencari harta, ya kan, mencari yang halal saja, maka itu menandakan bahwa puasa kita berhasil. Tetapi kalau misalkan setelah puasa kok yojik brek, ya kan, mencari harta dengan cara yang haram yo ditekati, ya kan, tuh bondo Spanyol yo oke saja, Spanyol itu separuh nyolong, ya kan, itu kita kan yo oke saja, enak saja, berarti puasanya tidak berhasil, ya. Selain juga ada tujuan-tujuan lain dari puasa, bertakwa dalam sudut-sudut yang lainnya ada, ya kan. Nah, insya Allah akan kita bahas mulai dari ayat 183 nanti pada kesempatan yang akan datang. Ini istilahnya baru pengantarnya, ya kan, pengantarnya, yaitu bahwa puasa itu diturunkan atau diperintahkan pada tahun 2 Hijrah, menunjukkan bahwa ajaran Islam itu diberikan secara bertahap, supaya berhasil itu ya begitu, itu bertahap, ya kan tuh. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa puasa itu tujuan pokoknya adalah agar kita bisa mengendalikan diri dari makan harta yang haram. Kalau menahan diri dari harta yang halal saja bisa, apa? Ketika puasa itu kan kita menahan diri dari makanan minuman yang halal, ya kan? Lah apalagi menahan diri dari makanan yang haram, tentu bisa, ya kan? Nah, kalau menahan diri dari yang halal saja bisa, kemudian dari yang haram malah nggak bisa, berarti gagal, ya kan? Gagal puasanya. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat fit dunia wal akhirah. Ada salahnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.